kuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Dia pegang hidupmu. Selamanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Akan berjalan dari kepada kemuliaan, dari kemuliaan. Amin. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Selamanya kami akan berjalan dengan Engkau Tuhan. Selamanya kami tidak pernah ditinggalkan. Selamanya kami akan tetap disertai Tuhan. Dan selamanya Engkau tetap ada Tuhan. Lembah boleh ada, badai boleh ada, tapi Engkau tetap ada untuk selama-lamanya. Janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan
katakan hidup akan berjuang. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Amin. Shalom saudara, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kita percaya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Dia juga yang terus beracara menopang kita, menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Oleh karena itu, pastikan hari ini hati kita menjadi seperti tanah yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama bulan November ini GBI secara nasional mengambil tema tentang batin yang sehat. Dan tahun ini secara nasional GBI mengambil tema tentang tahun kesehatan mental, saudara. Tekanan, pandemi telah banyak mengubah manusia batiniah kita. Ada yang menjadi lebih baik, tapi sebagian besar orang menjadi lebih buruk. Mereka mengalami tekanan-tekanan dan yang mengubah sikap dan perilakunya, mengubah sifatnya, saudara. Bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan dan izinkan kebenaran Allah memerdekakan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, saudara. Hari ini saya mengambil topik tentang menang melawan depresi. Saudara, hari-hari ini kita melihat sebuah kenyataan yang mengerikan. Akibat tekanan perasaan, orang menjadi depresi dan ujung-ujungnya mereka melakukan hal-hal yang begitu jahat, begitu buruk. Atau hal-hal yang sungguh-sungguh membuat kita terkaget-kaget, saudara. Tidak peduli di kalangan pendeta, kita menemukan banyak pendeta yang akhirnya terjebak di dalam kejahatan, melakukan hal-hal yang memalukan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menang melawan depresi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu depresi? Saya mencoba mengambil berbagai sumber dari kamus, dari artikel kesehatan. Depresi adalah gangguan suasana hati pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot. Merosot, drop, saudara. Perasaan merosot itu berupa muram, sedih, tertekan, dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Itu yang coba saya temukan. Oh, ternyata depresi seperti ini. Sampai kehilangan minat, hal-hal yang disukai. Konon, jika sudah 2 minggu orang itu mengalami depresi, tertekan, maka dia bisa disebut depresi. Mengalami tekanan, mengalami gangguan selama 2 minggu. Merasa sedih, putus harapan, atau merasa tidak berharga. Itu sudah bisa disebut depresi. Mari kita seperti scanning diri kita pada saat ini ketika mendengarkan firman Tuhan. Apakah saudara dan saya sedang mengalami sebuah kondisi seperti yang menjadi ciri-ciri? Apa gejala dari depresi ini, saudara? Secara psikis, secara kejiwaan ada perasaan cemas, khawatir berlebih, emosi yang tidak stabil, dan rasa frustasi. Itu
gangguan secara psikisnya. Secara fisik, apa yang terjadi ketika orang mengalami depresi? Dia selalu merasa lelah, tidak bertenaga, pusing dan nyeri tanpa sebab yang jelas. Selera makan turun. Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami gangguan fisik seperti ini, rasa lelah yang berlebih, emosi yang tidak stabil, kehilangan tenaga, kehilangan semangat, dan mengalami nyeri yang tanpa sebab, tidak selera makan. Bisa jadi kita sedang mengalami depresi tanpa kita sadari. Minggu lalu kita belajar tentang tekanan yang berasal dari luar dan gelisah yang merupakan respon dari dalam, saudara. Saudara, depresi berawal dari tekanan dari luar yang tidak terkendali. Dan saya mempelajari ternyata depresi itu lebih banyak dialami oleh orang dewasa. Tapi hari-hari ini banyak anak-anak yang mengalami juga depresi. Tidak sedikit dari anak remaja yang depresi berat. Dan tidak sedikit kita mendengar bagaimana angka bunuh diri di kalangan remaja meningkat. Hanya gara-gara dibully teman, anak SD bisa gantung diri. Saudara, ini sesuatu yang serius. Sehingga gereja mengambil posisi untuk mengambil topik ini dengan harapan ada jalan keluar, ada kemenangan khususnya di kalangan kita anak-anak Tuhan. Penyebabnya adalah faktor genetik atau hormon dan zat kimia otak. Saudara, ada beberapa hormon yang mempengaruhi suasana hati kita. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin, itu hormon kebahagiaan. Dan kita bisa meningkatkan hormon ini melalui disiplin dalam berolahraga salah satunya. Atau bertemu dengan teman. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang sepertinya depresi karena sebenarnya hormonnya rendah, hormon kebahagiaannya itu rendah. Dan untuk meningkatkannya, mereka perlu berolahraga. Semakin kita malas, semakin kita tidak bergerak, maka hormon kebahagiaan kita rendah. Akibatnya kita mudah stres, kita mudah depresi. Sehingga mood kita berubah-ubah. Pemicunya, ya tadi itu penyebabnya. Dari genetik kita ada orang-orang yang punya sel-sel yang mudah depresi. Saudara. Saya menemukan beberapa kasus orang tua yang mudah stres, anaknya juga mudah stres, cucunya juga mudah stres. Tapi saya percaya ketika kita lahir baru, genetik kita juga diperbaharui. Karena ketika kita lahir baru, kita jadi anak Allah. Bapak kita di surga tidak punya gen stres. Bapak di surga tidak punya penyakit keturunan, kutuk keturunan, tidak punya. Dan kita anaknya, kita tidak punya itu. Oleh karena itu kita perlu mengetahui kebenaran. Karena kita berkata kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Tetapi kalau itu menyangkut tentang hormon, tentang zat kimia otak, maka ada bagian dari kita. Jangan malas-malas saudara. Saudara perlu bergerak, berolahraga, beraktivitas. Satu kali, ini cerita istri saya. Pas saya pergi, istri saya pergi ke mall yang di dekat rumah. Kira-kira kalau dari rumah cuma 1 kilo lebih, 1,5 kilo. Dan istri saya memilih jalan kaki, biasanya sama saya naik kendaraan, memilih jalan kaki dan kami terbiasa jalan cepat. Di tengah lagi jalan begitu, tiba-tiba istri saya merasa happy sekali. Happy. Loh, kok aneh? Lalu dari situ kita tahu bahwa ternyata olahraga, gerak fisik akan nolong kita untuk meningkatkan hormon kebahagiaan itu, saudara. Ketemu teman juga, menyalurkan hobi, main musik. Tapi jangan jadikan itu sebagai pelarian. Ketika saudara depresi, jadikan semua pelarian. Maka yang terjadi, depresi itu akan semakin kuat, saudara. Ada banyak orang yang coba cari hiburan ketika depresi, mereka malah tambah stres. Karena itu hanya jadi pelarian. Atau mereka berolahraga karena jadi pelarian. Depresinya enggak hilang. Karena persoalannya ada di dalam batin yang perlu ditaklukkan. Tadi dikatakan pemicunya tentang ada peristiwa traumatis, tekanan batin. Ya, beberapa tekanan batin terjadi karena masalah keuangan, resesi keuangan pribadi. Atau mengalami masalah dalam keluarga, ya mengalami persoalan dalam rumah tangga. Satu kali saya ketemu teman, ketemu di mall, itu udah kayak robot saudara. Ternyata dia mengalami kekerasan dalam pernikahannya, baik secara fisik maupun verbal. Dia nggak bisa nerima. Itu kayak orang bingung-bingung di mall. Semoga saudara yang sedang mengalami tekanan itu
hari ini mengalami jalan keluar ilahi, saudara. Dan ternyata juga pemicu dari, selain penyebab ada pemicu dari depresi ini adalah pola pikir yang salah. Cara berpikir yang tidak benar. Kalau bicara cara berpikir, maka kita perlu belajar. Kita perlu memasukkan informasi yang benar dan sehat ke otak kita. Makanya di salah satu Alkitab dikatakan, tambahkan imanmu, kepada imanmu itu pengetahuan. Percaya saja enggak cukup. Saudara perlu menambah pengetahuan. Saya sering ngomong kepada orang-orang yang stres bertahun-tahun, saya berkata, coba kamu baca, belajar, baca buku-buku yang berisi pengetahuan, sehingga wawasan diperluas, sehingga kita tidak gelap terus. Kita tidak bingung terus, tapi engkau bisa menemukan jalan keluar lewat pengetahuan yang sehat itu. Nah, saya mau membahas dari sisi rohani. Saudara, tidak ada jaminan dalam kehidupan anak-anak Tuhan khususnya, tidak akan mengalami depresi atau stres. Bahkan dalam kehidupan seorang yang saleh sekalipun. Kalau saudara membaca cerita di Alkitab, tokoh-tokoh iman itu mengalami depresi, mengalami sebuah kondisi yang putus asa, frustasi. Saudara, bahkan Yesus pun depresi. Saudara masih ingat satu kali dia berkata begini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Wow, Yesus saja manusia yang sempurna 100%. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya itu Yesus depresi. Kalau saudara hari ini depresi, jangan berlarut dalam rasa tertuduh, oh anak Tuhan depresi, betapa saya ini lemah sekali. Lemah, depresi, itu manusiawi. Anda depresi, Yesus pernah. Kalau engkau sedang depresi, mulai ingat Yesus. Yesus saja pernah. Apalagi saya. Depresi itu manusiawi. Tapi terus dalam depresi itu yang jadi persoalannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lemah, kita gagal, itu manusiawi. Tapi ketika engkau menikmati kegagalan itu, engkau terus dalam kejatuhanmu, itu duniawi. Sama dengan depresi. Engkau terus membiarkan saudara berlarut dalam depresi. Itu sudah jadi kedagingan. Depresi yang dibiarkan tidak disiplin, itu menjadi kedagingan yang perlu disalibkan. Kita akan belajar dari tokoh yang lain. Selain Yesus, ada satu tokoh terkenal yang bernama Elia. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja 19. Kisah Elia bagaimana seorang nabi yang penuh dengan urapan Tuhan, itu mengalami sebuah kondisi yang sangat-sangat melampaui orang-orang yang lemah sekalipun. Di dalam 1 Raja-Raja diceritakan ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, dikatakan beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Kita tahu sebelumnya Elia barusan mengalahkan nabi-nabi palsu. Dan kemudian dia dengan beraninya, dia bunuh semua nabi itu ya. Zaman itu masih hukum Taurat. Maka pedang itu bukan sebuah dosa. Kalau zaman sekarang Yesus berkata siapa menggunakan pedang, dia akan mati oleh pedang. Tapi zaman itu, di zaman kekudusan Allah dinyatakan secara langsung, setelah nabi-nabi Baal dikalahkan oleh demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa, maka Elia membunuh 450 nabi palsu itu di Gunung Karmel. Dan apa yang terjadi ketika Elia mendengar ancaman dari Isabel, dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, bayangkan seorang nabi yang barusan membuat KKR di mana doanya membuat api dari surga, dari langit turun menyambar persembahannya. Dan kemudian dengan doanya lagi, Elia membuat hujan lebat turun dengan dahsyat. Setelah 3,5 tahun terjadi kekeringan. Habis KKR saudara, barusan KKR,
Dan secepat itu juga seorang nabi yang penuh urapan seperti ini, dia depresi. Kalau sekarang, saudara kira-kira begini, WL, habis mimpin pujian, suasana hadirat Tuhan luar biasa, orang-orang dilawat Tuhan. Sehabis ibadah, dia dilewat Tuhan, tiba-tiba stres, tiba-tiba bingung, tiba-tiba depresi, tiba-tiba tertekan begitu luar biasa. Itu bisa saja terjadi. Bisa saja seorang pendeta habis KKR, membawa kesembuhan ilahi, membawa pengurapan kesembuhan yang dahsyat, membawa pengurapan yang luar biasa. Dan tiba-tiba besoknya dia stres. Seingat kesaksian seorang hamba Tuhan, yang lagunya menjadi sangat favorit zaman-zaman saya remaja. Dia tulis lagu setelah dia mengalami depresi dan hampir mengakhiri hidupnya. Bunuh diri. Dia udah tidak mau dijumpai oleh teman-temannya. Hamba Tuhan menulis lagu, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Saudara masih ingat lagu ini? Dulu kalau saya remaja, gembala, pemimpin pujian ngangkat lagu ini, hati saya tersentuh. Lagu yang penuh urapan. Hamba Tuhan ini mendapat inspirasi lagu ini. Di tengah dia mengalami tekanan hati yang sangat luar biasa. Bayangkan hamba Tuhan ini konon bisa setiap hari khotbah 3 kali, setiap hari. Laris dipanggil ke sana kemari KKR. Dan satu kali dia mengurung diri, depresi, ingin mati. Di tengah titik terendah itu Tuhan menjumpainya dan lahirlah lagu ini. Kiranya engkau dijamah Tuhan saat ini saudara. Kita tahu. Nah mari kita lihat bagaimana proses ini terjadi saudara. Saudara, tentu orang kalau habis KKR, yang ikut KKR itu kan hadir bersaksi kan. Kira-kira seperti itu Ahab. Pulang ke rumah, dia cerita bersaksi kepada istrinya. Isabel, tadi di Gunung Karmel dahsyat banget. Elia yang kita selama ini tekan, bikin KKR. Nabi-nabi kita kalah. Api menyambar mezbahnya, hujan turun. Lah terus nabi-nabi kita mana? Isabel tanya kepada Ahab. Seperti itulah kira-kira. Ahab ngomong, dibunuh semua. Tidak berdaya. Bayangkan mereka berdoa seharian tidak terjadi apa-apa. Dan habis. Saudara, kadang-kadang kesaksian seperti ini, yang satunya membangkitkan iman, yang satunya membangkitkan murka. Isabel murka dan muncullah kata-kata tadi. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawa Elia. Sama seperti nyawa salah satu dari nabi-nabi yang dia bunuh. Wow, tadi dikatakan Elia takut. Lalu, ada kata lalu di ayat tadi. Lalu, takut, lalu. Itu berarti sebuah sambungan dari kalimat sebelumnya. Elia takut, lalu. Saudara takut, saya takut, lalu apa? Ini yang paling penting. Apa yang dilakukan? Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara orang bijak melihat malapetaka, dia akan bersembunyi. Enggak apa-apa lari saudara. Tapi jangan lari dari kenyataan. Lari dari yang saudara perlu hindari. Kalau saudara menghadapi tekanan, ancaman, bahaya, lari secepat-cepatnya, lari sebisa mungkin. Itu orang bijak. Tapi mari kita lihat apa yang Elia lakukan. Dia pergi ke wilayah Berseba. Ya. Daerah wilayah Yehuda, Elia itu nabi di kerajaan utara. Itu masih belum apa-apa. Yang jadi persoalan adalah dia masuk ke padang gurun. Dan dikatakan, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Apa itu pohon arar? Pohon arar itu pohon yang rindang, pohon yang rimbun. Dan konon ke pohon ini terbiasa dijadikan sebagai tempat berteduh para pengembara. Saya mau bawa kepada saudara, apa itu pengembara? Mengembara artinya pergi kemana-mana tanpa tujuan dan tanpa tempat tinggal tertentu. Ternyata Elia lari itu bukan sekedar dia lari. Tapi dia kehilangan tujuan, dia ketakutan dan dia tidak punya tempat yang settle buat jiwanya tinggal. Dia ketakutan, ternyata ketakutannya yang menguasai hatinya, membuat dia tertekan, membuat dia depresi, dan dia lari, saudara. Dan kemudian dia mengembara. Orang mengembara duduk di bawah pohon rindang.
Tapi tanpa tujuan kemana-mana, itu yang dikatakan. Dan dikatakan kemudian setelah lalu, tidak di stop nih depresinya. Kemudian apa yang terjadi? Elia ingin mati. Ini membuktikan bahwa benar-benar Elia itu depresi. Seturut ciri-ciri yang tadi kita lihat. Orang yang depresi itu kehilangan minat terhadap yang disukai, merasa sedih, putus harapan, merasa tidak berharga. Itu orang depresi. Dari yang saya sampaikan pertama, depresi. Maka Elia mengalami depresi dari ciri-ciri yang disebut tadi. Elia mengalami depresi. Saudara, catat ini baik-baik. Depresi terjadi karena kita membiarkan perasaan kita larut dan hanyut dalam tekanan. Kita membiarkan diri kita larut dan hanyut dalam tekanan. Dan kemudian tanpa disadari bahwa kita sedang menyatakan bahwa tekanan itu merupakan sebuah kebenaran. Wajarlah saya depresi. Wajarlah kita kadang-kadang memaklumi diri secara berlebih dan akibatnya kita sedang membenarkan situasi itu. Betulkah Tuhan mengizinkan kita depresi? Di ayat kisah tentang Elia, tidak ditulis Tuhan itu mengizinkan. Wong Elia pergi sendiri, Tuhan tidak kasih petunjuk. Waktu Elia di tepi sungai Kerit, itu atas petunjuk Tuhan. Waktu dia di kejanda Sarfat, itu petunjuk Tuhan. Dalam kisah ini tidak ada petunjuk Tuhan. Berarti Tuhan tidak mengizinkan Elia itu depresi. Betul saudara? Ada banyak orang ketika tertekan gini, ya ini memang kehendak Tuhan. Ayub saja mengalami, Elia saja mengalami. Saudara, kisah Ayub memang atas seizin Tuhan. Tapi kisah Elia depresi tidak seizin Tuhan. Saudara perlu membedakan, kalau Tuhan tidak berbicara apa-apa, maka jangan mengambil kesimpulan. Saudara, mari kita kembali ke ayat 3. Kita kembali ke ayat 3, saudara. Dari 1 Raja-Raja 19, kita akan menemukan tentang ini. Dia tadi dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia cuma ditulis maka takutlah. Tapi mari kita lihat dalam terjemahan yang lain, dalam New King James Version atau terjemahan bahasa Inggris yang lainnya juga dikatakan begini. And when he saw that, he arose and ran for his life. And went to Beersheba, which long belongs to Judah, and left his servant there. Saudara, ada kata when he saw that. Waktu Elia takut, ternyata ada sesuatu yang dia lihat di dalam ketakutannya itu. Perhatikan ini. Isabel tidak menjumpai Elia, tidak membuat tindakan apa-apa. Dia cuma menyampaikan pesan, perkataan melalui seorang suruhan. Isabel itu cuma titip pesan lewat suruhan. Kasih tahu itu Elia. Nasibnya akan sama seperti nabi yang dia bunuh. Cuma ngomong. Itu pun tidak langsung ketemu Isabel. Tapi yang terjadi, dikatakan he saw that. Elia melihat itu. Bayangkan cuma dengar kata orang, dia melihat. Perhatikan pelajaran ini. Hati-hatilah dengan apa yang akan kita dengar. Karena itu mempengaruhi imajinasi, itu mempengaruhi batin kita. Apa yang kita dengar akan membentuk imajinasi kita. Saudara perlu disiplin dengan yang saudara baca, saudara dengar. Karena yang saudara baca, yang masuk lewat indera pendengaran, penglihatan, itu akan membuat saudara benar-benar melihat. Saudara membentuk sebuah imajinasi yang pada satu titik itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan saudara. Gangguan suasana hati yang tidak ditaklukkan sesegera dia masuk, sesegera dia mempengaruhi pikiran dan perasaan saudara, maka itu akan terus mengejar dan menekan. Saudara tadi depresi membuat Elia merasa tidak berguna dan ingin mati. Tadi dia berkata, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dikatakan, ambil saja nyawaku, aku ini tidak lebih baik, aku sama dengan nenek moyangku. Aku pecundang, aku kalahan. Bayangkan, barusan menurunkan api dari langit, hujan turun dengan lebat, tiba-tiba seperti begini. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang tidak kalah dengan depresi, tapi menjadi orang yang menang. Orang yang menang. Kalau engkau hari ini merasa
putus asa, frustasi, tidak berdaya, dan tidak tahu harus berbuat apa, dan kemudian saudara berkata lebih baik aku mati, itu mati lebih baik, maka saudara ini kabar baik buat saudara. Engkau bisa menang, engkau bisa pulih. Engkau bisa menang, engkau bisa pulih. Mari kita lihat bagian selanjutnya bagaimana ada satu tagline yang di waktu peringatan proklamasi kemarin di Agustus, ada satu tagline yang juga bisa menjadi semboyan buat saudara yang sedang depresi, yaitu mari pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Katakan sama-sama, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin saudara. Amin kan dulu. Saudara. Yang pertama saudara, dari kisah Elia kita akan belajar bagaimana Elia yang di dalam kondisi depresi dan ingin mati tadi, kemudian dia bangkit kembali dan dia menjadi lebih kuat. Bahkan menurut saya lebih hebat. Mari kita lihat di ayat 5 dan selanjutnya dari 1 Raja-Raja tadi. Yang pertama saudara perlu lakukan adalah kita perlu bangun dan makan double porsi. Yang pertama, bangun dan makan double porsi. Mari kita lihat di ayat 5 tadi. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Orang yang putus asa, kepengen mati, kepengennya tidur saudara. Saya mengalami di 2008 setelah saya pernah cerita minggu lalu di ibadah onsite kita. Bagaimana saya depresi 6 bulan tidak keluar rumah. 2008. Saya terkapar 2 minggu, tidur saudara. Bangun hanya mau makan. Nonton TV malas, jalan malas. Hidup rasanya gelap. Dan biasanya kalau kami lemah, salah satu dari kami lebih kuat saling menguatkan. Hari itu dua-duanya terkapar 2 minggu. Bukan sakit, tidur terus sepanjang hari. Kami mengalami sebuah kondisi seperti Elia. Dan tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, ayat selanjutnya. Serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Saudara, semoga kata tiba-tiba itu terjadi ketika saudara sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tiba-tiba. Sebuah intervensi ilahi, invasi surgawi datang kepada kita. Kata tiba-tiba itu kiranya terjadi. Bangunlah, makanlah. Pernah ayat ini menjadi rema satu kali. Saya lagi di kantor teman saya, seorang wanita, saya capek banget nih berapa minggu ini. Kayak orang loyo terduduk gitu. Tiba-tiba teman wanita saya ini berkata begini, bangun, jangan kayak Elia dong. Ih galak banget gitu. Tapi hari itu saya tiba-tiba roh saya tersentak, betul. Saya tertidur. Biar kiranya ayat bangun itu terjadi dalam rohmu pagi ini. Dalam nama Yesus, engkau sedang tidur, bangun saat ini. Saudara, kenapa? Kita perlu bangun terlebih dulu. Dan teman wanita yang saya, galak banget itu, jadi istri saya, saudara. Ya, makanya jangan suka menilai orang lain galak, nanti jadi istri saudara atau jadi suami saudara. Galak banget, orang lagi lemah dibeginiin itu. Tapi roh saya bangun hari itu. Dan saudara, kiranya kau bangun. Ketika ia melihat sekitarnya, 6, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum dan kemudian berbaring pula. Ayat 7-8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara, di tengah kondisi Elia depresi, dia memilih taat. Waktu malaikat Tuhan suruh dia bangun, dia bangun. Disuruh makan, dia makan. Tidur lagi saudara, ternyata makanan itu belum membangkitkan energi imannya. Malaikat Tuhan datang lagi, bangun, makanlah, makan lagi saudara. Gak berkata, sudah kenyang sekali nih, saya lagi diet, saya lagi puasa toh. Tidak saudara, ada kalanya ketika engkau depresi, engkau perlu mengkonsumsi makanan yang sehat lebih banyak lagi. Saudara. Itu secara jasmani. Tapi makanan yang dimaksud roti di ayat ini adalah disarankan pada saudara, makan double porsi untuk halal rohani. Engkau membaca Alkitab lebih banyak lagi. Dan Elia yang bangun, dia bisa langsung makan apa yang tersedia. Ada banyak orang hanyut dalam perasaannya, dia tidak bangun secara rohani yang terjadi. Biar ada firman rema, ada pengurapan dasar, enggak ngalami. Saya percaya saat firman ini sedang disampaikan ada firman Allah,
Firman Raymond itu kau bangun dan kau makan. Kalau saudara tidak bangun, kau tidak bisa makan. Tidak bisa menikmati firman Tuhan. Enggak ada selera makan karena enggak bangun. Enggak perlu bangun pagi ini dalam nama Yesus. Rohmu, jiwamu bangun dalam nama Yesus. Dan tadi dikatakan oleh kekuatan makanan itu, Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam ke Gunung Allah. Saya ingat di masa-masa saya depresi di tahun 96, 97, 98. Saya membaca kitab suci 1 kali baca 5 pasal sehari. Dan kadangkala saya sering mengulangnya 3-4 kali. Jadi membaca Alkitab bisa 20 sampai 25 pasal bahkan. Setiap hari, selama 2 tahun. Sambil puasa 2-3 minggu setiap bulan. Depresinya belum hilang. Tapi kekuatannya mulai tumbuh, roh saya semakin kuat. Jiwanya belum sepenuhnya pulih. Tapi karena saya disiplin, saudara. Saya punya kekuatan yang beda. Dan pada satu titik, Tuhan benar-benar mengangkat depresi itu. Mengganti dengan kekuatan baru di tengah tekanan seperti itu. Tiba-tiba Tuhan berbicara, aku panggil kamu ke ladangku. Puluhan tahun mengalami tekanan. Khususnya 7 tahun, 9 tahun yang terakhir tekanan itu. Tiba-tiba tekanan badai yang begitu besar itu reda. Dan saya menyerahkan diri ke ladang Tuhan karena saya menerima visi ilahi. Saudara, tadi ada dikatakan Elia ke gunung Allah, ke gunung Horeb. Ada apa dengan Horeb? Disebut sebagai gunung Allah. Mari kita belajar. Elia yang pertama makan double porsi, yang kedua dia naik ke gunung Allah. Setelah dia bangun dia makan double, yang kedua naik ke gunung Allah. Saudara, kita perlu naik, bukan terus ada di dataran atau turun ke lembah. Jangan biarkan dirimu terus datar-datar secara engkau perlu naik, apalagi membiarkan diri turun, itu lebih bahaya lagi. Engkau perlu naik ke gunung Allah. Gunung Allah adalah gunung tempat di mana gunung Allah, tempat di mana Tuhan itu berada di sana. Saudara, engkau perlu naik ke gunung Allah. Dan saya percaya saat ini kita sedang naik ke gunung Allah. Karena kita rindu kepada firman Tuhan. Kita rindu mendengarkan suaranya. Di Keluaran pasal 3 tentang gunung Horeb ini. Adapun Musa yang biasa menggembalakan kambing domba Yitro dan mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah dia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Oh, di gunung Horeb. Di gunung Allah itu, Tuhan menjumpai Musa. Dengan semak yang menyala tapi tidak terbakar. Dan disitulah Musa ketemu Tuhan. Di gunung Allah kita berjumpa dengan Tuhan. Musa adalah seorang pangeran dengan segala hikmat Mesir dan kebiasaan yang dimilikinya. Tapi 40 tahun kemudian ketika setelah dia lari, setelah membunuh orang Mesir dan dia takut dikejar Firaun, dia lari ke Midian. 40 tahun cuma menggembalakan kambing domba. Tadi dia biasa menggembalakan kambing domba dan umur 80 Tuhan menjumpai Musa. Musa sudah tidak merasa tidak bisa apa-apa lagi. Musa tidak berdaya, Tuhan aku tidak fasilitas. Coba kalau 40 tahun lalu mungkin aku seorang petempur ulung. Musa itu pangeran Mesir, dia petempur ulung. Jenderal yang luar biasa, makanya Firaun takut Musa nanti melawan dia. Itu sebabnya Musa lari di tengah pelarian, di tengah ketidakberdayaan. Tuhan menjumpai di titik terendahnya seperti kepada Elia. Dan mari kita lihat di Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian. Yakni ke-10 firman. Saudara, di gunung Horeb juga Musa menerima 10 firman. Menerima perkataan perjanjiannya Tuhan. Wow, luar biasa. Kita perlu naik ke gunung Allah karena di sana ada penyataan Allah buat diri pribadi kita. Di sana juga Tuhan menyatakan perkataan perjanjian, menyatakan firman-Nya kepada kita. Saudara perlu terus naik ke gunung Allah. Jangan terus di dataran atau lembah. Naiklah ke gunung Allah agar kita mengalami pembaharuan. Di gunung Allah itu juga tadi Elia mengalami pembaharuan dari Tuhan. Yang ketiga bergumul pribadi dengan Allah. Saudara, jangan suka curhat. Tulis status mengungkapkan pergumulanmu. Itu hanya akan memperparah hidupmu.
Kalau tidak kebetulan kau hanya akan dijadikan bahan cemoohan oleh orang-orang yang tidak mengasihimu. Kau perlu bergumul dengan Allah. Waktu dia sampai ke gunung Allah, dikatakan di ayat 9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, Tuhan berkata, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Saudara, berapa kali Tuhan menyuruh orang keluar? Satu, Abraham disuruh keluar dari tendanya, lihat ke langit. Elia yang sudah masuk gua disuruh keluar untuk melihat sesuatu yang Tuhan hendak nyatakan. Engkau perlu keluar pagi ini dari kungkungan pikiran yang membuat kau tertekan, depresi dan hidupmu gelap. Keluar saat ini. Maka Tuhan lalu di ayat 11 tadi. Setelah disuruh keluar, Tuhan lewat. Bukan melawat, Tuhan lewat. Ketika Tuhan lewat, perhatikan fenomena ini. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi bahasa. Saudara, ada penampakan luar biasa. Ada gempa, ada angin, ada api. Tapi ditulis tidak ada Tuhan di situ. Kalau saudara ingat, waktu Elia membangun mezbah, ada api Tuhan turun. Wow, Elia terkagum. Tapi kali ini tidak ada api. Tidak ada tanda-tanda spektakuler. Saudara, tidak selalu yang nampak spektakuler itu ada Tuhan di situ. Mungkin ibadah kita peletot-peletot. Yang main musik belum mahir. Yang mimpin pujian tidak fasih. Tidak pintar. Yang khotbah apalagi peletot-peletot. Tapi yang penting ada Tuhan. Saya orang yang tidak fasih berkata-kata, tapi yang selalu saya minta, Tuhan, aku tidak fasih, aku tidak pintar, tapi jangan tinggalkan aku. Itu nomor satu, ada Tuhan. Dan saudara, tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi. Biasanya angin sepoi-sepoi bikin ngantuk. Tidak ada fenomena. Tapi tiba-tiba di situ perhatikan ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Saudara, ternyata di fenomena yang sepoi-sepoi, yang biasa-biasa, ada Tuhan hadir. Semoga di fenomena pagi ini, yang sepoi-sepoi, karena ketidakfasihan pembicaranya, Tuhan hadir bersama saudara. Tuhan datang menjamah saudara. Dan Tuhan tanya lagi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Elia jawab lagi, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, 2 kali Tuhan tanya, apa kerjamu di sini hai Elia? Lagi ngapain kamu di sini? Kalau dalam bahasa Inggris cukup tajam, what are you doing here? Ngapain Elia? Tempatmu bukan di sini. Ngapain kamu di sini? Sembunyi dalam gua, lari ke padang gurun. Tempatmu bukan di sini. Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu. Tuhan tanya kepada Adam, di mana engkau? Bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan tanya kepada orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda, maukah engkau sembuh? Bukan karena Tuhan tidak tahu. Tapi karena dia mau, saudara dan saya membuka hati kepadanya. Apakah engkau terbuka pagi ini? Dan Elia membuka hati kepada Tuhan. Dan kita tahu Elia dipulihkan. Ternyata ini problem Elia. Tuhan mau Elia membuka hati. Melihat ke diri dan melihat ke dia saja. Apa sih persoalan hidupku? Dia berkata, Elia ternyata merasa sendiri dan takut terhadap tekanan itu. Nampak dari perkataannya. Dia berkata, Tuhan, mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang diri. Umatmu meninggalkan engkau, meruntuhkan mezbahmu, dia merasa sendiri. Saudara, apakah engkau sedang merasa sendiri pagi ini? Kabar baiknya adalah ini. Di tengah kesendirian itu Tuhan menjawab Elia. Mari kita lihat
Kisah Elia di kitab Roma, pasal 11, ayat 2 sampai 4. Saudara-saudara tahu apa yang tertulis dalam Alkitab mengenai Elia? Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika ia mengadukan soal Israel kepada Allah, Elia berkata, Tuhan, orang-orang sudah membunuh nabi-nabimu dan menghancurkan tempat-tempat untuk mempersembahkan korban untukmu. Tinggal saya seorang diri dan mereka mau membunuh saya. Apa jawab Tuhan? Apakah jawaban Allah kepada Elia? Allah menjawab, aku sudah meninggalkan 7.000 orang untuk diriku sendiri. Mereka belum pernah menyembah dewa Baal. Ternyata saudara, di tengah rasa kesendirian Elia dan putus asa, masih ada banyak orang yang kuat dan setia kepada Tuhan. Engkau mungkin merasa sendiri. Temukan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan melalui perjumpaan ilahi ini, dan melalui jawaban Tuhan kepada Elia di tengah kesendiriannya, Elia menemukan kekuatan baru dan dia mendapat visi yang baru. Bukan hanya visi baru, dia mengimpartasi pengurapannya kepada generasi selanjutnya. Mari kita lihat ayat 15 dan 16. Saya akan mengakhiri beberapa saat lagi. Elia mendapat visi yang baru yang membuat dia memberikan impartasi kepada generasi berikutnya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Jangan lari, kembali ke jalanmu, ke tempat di mana aku mau engkau berada. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengunjungi Hazael menjadi raja atas Aram. Disuruh kembali ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik. Lewat padang gurun sudah enggak enak, kering lagi. Tapi dengan visi yang baru, padang gurun itu menjadi jalan buat Elia naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dia disuruh mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Syafat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Saudara, di tengah tekanan yang berat itu, Elia naik ke gunung Allah. Di sana visinya diperbaharui. Tuhan memberikan jawaban atas pergumulannya. Dan dia disuruh kembali ke jalannya lewat padang gurun. Tapi padang gurun di dalam jalannya Tuhan menjadi tempat yang indah buat setiap orang-orang yang setia kepadanya. Saya tutup dengan ini. Bukan hanya menang atas depresi. Visi Elia juga diperbaharui oleh Tuhan. Dan dia kembali ke jalannya. Bukan hanya itu. Dia finishing well, finishing strong. Dia mengakhiri hidupnya dengan kuat. Dengan baik, tugasnya kembali dikerjakannya dengan setia. Kenapa? Dan kita tahu, Elia adalah salah satu orang yang dicatat Alkitab terangkat secara hidup-hidup ke surga. Yang pertama Henok, lalu kemudian Musa setelah mati mayatnya diangkat ke surga, dia diangkat ke surga. Ada Elia. 3 orang ini ada di surga secara fisikly. Kenapa? Karena Elia mengakhiri hidupnya dengan kuat. Kiranya Tuhan yang membuat Elia berkemenangan juga membuat kita berkemenangan hari ini. Dan seterusnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Elia yang mengalami depresi yang sangat berat. Dia bahkan ingin mati, ingin mengakhiri hidupnya. Namun Tuhan kembali menolong, memberikan kemenangan, memberikan visi yang baru. Hamba berdoa untuk jemaat yang sedang beribadah saat ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan, mengalami tekanan yang begitu kuat, kehilangan harapan, putus asa, dan terasa gelap hidupnya. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak mengizinkan depresi itu terjadi. Namun ketika itu kami mengalami, Tuhan bisa mengerjakannya untuk perkara besar. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan, membuka hati kepada Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada umat-Mu. Berbicaralah kepada hamba-Mu. Supaya hamba-Mu, umat-Mu bisa kembali kuat, menang atas depresi, dan melanjutkan visi-Mu, dan mengimpartasikan pengurapan yang lebih besar kepada generasi kami. Bukan pengurapan stres, tapi pengurapan kemenangan yang menghancurkan setiap pekerjaan Isabel, roh kendali itu. Lahir pengurapan seperti Yehu
seperti Hazael, pengurapan seperti Elisa yang bahkan membangkitkan orang mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, beri kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Kami mau mengakhiri pada saat ini, curahkan berkat-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, memberikan saudara kekuatan baru, pengurapan yang baru, visi yang baru, sehingga engkau lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, turun berkat ini. Yang percaya katakan, amin.